Sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM mengikuti kegiatan halal bihalal dan dilanjutkan dengan talkshow dalam rangka memotivasi para pelaku UMKM yang ada di Banten khususnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU oleh semua organisasi pengusaha yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang bertajuk memaknai Idul Fitri dan geliat usaha di era pandemi COVID-19 ini menghadirkan narasumber yakni Saiful Bahri, Ketua HIPI Banten, Laura Irawati, Direktur PYOKU Banten, Lilis Komaria, Ketua IWAPI Banten, Profesor Dr. Mautia, SEMP Ketua PJ Banten, Iin Komalasari, Ketua APJI Banten. Dikatakan Saiful Bahri, Ketua HIPI Banten, sebagai bentuk usaha organisasi, pihaknya mencoba membangkitkan kembali gairah UMKM yang selama ini pandemi COVID-19 ini sangatlah terdampak dan income pun menurun. Kita simak penjelasan narasumber yang lainnya. Kalau secara nasional kan sebetulnya dari 99,2% usaha mikro itu 82 kalau nggak salah ya, itu kena dampak COVID, sehingga yang ada positif tumbuh itu sekitar 5,9%. Itu ininya. Jadi hampir semua kalau nasional Banten pasti nggak lepas dari itu. Dari mulai sektor pariwisata, angkutan penumpangnya kan, travel dan lain sebagainya itu pasti kena dampak. Perhotelan gitu kan, kemudian usaha kuliner pasti akan menyangkutnya ke UMKM juga semua gitu kan, pasti akan dampak. Biasa kalau di hotel itu kan ada souvenir dan sebagainya, harus menyediakan menyediakan kulinernya juga, makanan pasti kena dampaknya. Jadi memang luar biasa dampaknya. Maka kita sebagai organisasi berusaha untuk membantu teman-teman UMKM menjembatani itu semua. Mudah-mudahan dengan usaha maksimal dari beberapa organisasi yang hari ini berkumpul, yaitu dari Asosiasi Jasa Boga, IWAPI, kemudian dari PYOKU, kemudian dari Untirta, mudah-mudahan HIPI Banten, mudah-mudahan ada salah satu solusi ya, bisa minimal untuk bertahan lah ininya, syukur bisa bangkit gitu kan, karena memang mau tidak mau kita harus bergandengan tangan, berdampingan dengan kondisi COVID ini. Berbisnis itu adalah berbisnis ala Rasulullah kalau menurut saya. Artinya kita itu memaksimalkan dulu aset yang kita punya, kapasitas yang kita punya. Kalaupun kita ini kita akan meminta bantuan kepada orang terdekat dulu. Artinya bagaimanapun hutang itu adalah nomor terakhir, kalau bisa jangan. Jadi itu Mas. Jadi kalau misalnya, tapi itu ini kan ke persepsi masing-masing. Kenapa? Sesuatu yang dalam agama dikatakan enggak boleh itu pasti ada mudorotnya. Udah begitu aja sih, simpel. Kalau mau ditanya apa, hanya sebatas itu yang bisa saya jawab. Begitu. Jadi kalau khusus PYOKU kita di era COVID ini sejak 2020 kami fokus pada legalisasi produk, di mana UMKM yang sudah punya produk baik jasa ataupun produk kuliner, garmen ataupun kerajinan, kita fokuskan mereka untuk punya legalisasi yang lengkap sehingga bisa lebih bersaing dibanding sebelumnya. Seperti misalnya UMK NIBOSS, kemudian punya CV, punya PT, sehingga dengan adanya tidak banyak adanya tatap muka dan juga keterbatasan untuk bertemu orang, itu bisa diatasi dengan adanya peluang-peluang baru di bisnis pemerintahan. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bisa lewat tender pemerintah untuk bela UMKM yang sebenarnya itu memang untuk oleh Pak Jokowi, itu sebenarnya memang untuk UMKM, untuk tender-tender di bawah 50 juta, di mana itu biasanya didapat oleh UMKM melalui pameran, melalui door to door. Nah itu sebenarnya bentuk kepedulian pemerintah kepada UMKM. Namun karena memang akses informasi ini, kemudian legalisasi yang belum lengkap, akhirnya UMKM mengalami keterbatasan. Nah itulah yang hari ini kami coba bersama organisasi-organisasi lain seperti HIPI, ABGI, IWAPI, termasuk dengan Untirta, untuk kami mendorong bersama-sama UMKM agar berani untuk menaikkan level usahanya di era COVID ini. Jangan sampai berhenti, kalau bisa survive dan kalau bisa bangkit, bahkan lebih baik dari sebelumnya, karena sudah banyak sekali kemudahan dari pemerintah
untuk kita menaikkan omset kita melalui tadi jejaring-jejaring yang baru dengan organisasi-organisasi dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu. Nah tadi kolaborasi, makanya tadi juga saya sampaikan bahwa acara hari ini adalah mengajak seluruh elemen UMKM, pelaku UMKM untuk mau dan tidak ragu masuk dalam berbagai organisasi yang ada, terutama dalam pembinaan UMKM. Nah, yang hadir hari ini adalah lembaga dan organisasi yang memang memiliki program-program khusus untuk UMKM agar tidak turun dan kalau bisa malah naik gitu loh. Seperti tadi pemasarannya bisa dengan pameran luar negeri yang omsetnya tidak ada, kita coba dobrak tenda-tenda pemerintahan lewat LPS dan penunjukan langsung. Dan juga tadi satu lagi dengan tenda-tenda BUMN yang sebenarnya oleh Pak Menteri Erick Thohir, Pak Menteri BUMN, itu sudah diharuskan diberikan kepada UMKM untuk transaksi di bawah 200 juta. Nah ini yang kami nih akan insya Allah berempat organisasi ini akan mendorong itu sehingga BUMN mau gitu loh untuk kemudian mengalihkan tender-tendernya ini kepada UMKM terutama di ring 1 di Banten. Siap. Menurut saya bagus banget ya dengan adanya halal bihalal kali ini. Jadi kita jadi saling ada rasa kekeluargaan juga. Samping itu kita juga tahu untuk kedepannya nextnya itu UMKM itu seperti apa nantinya. Jadi ada apa ya target istilahnya kayak gitu juga. Ya, saya jual bolu. Ya. Saat ini di masa pandemi ini seperti apa kondisinya? Alhamdulillah masih berjalan juga, walaupun sedikit kendala ya, lama-lama jadi sepi juga sih istilahnya. Terdampak gitu. ya Bu ya? Iya ada dampaknya dan kita harus cepat beralih itu istilahnya kayak gitu harus ini juga cepat dari satu produk ke produk yang lain juga. Bu, ada penurunan berapa persen Bu? Apanya? Ada penurunan berapa persen? Penurunan omsetnya sekitar ya 25%-an. Biasanya per bulan dapat berapa Bu? Sekitar omsetnya ya, omset sekitar 6,5. Sekarang ya agak menurun jadi sekitar 5 jutaan. Dengan adanya COVID-19 memang terdampak. Cuman itu bisa kita atasi kalau kita nih pengusaha-pengusaha lokal UMKM bisa bersatu dan berkolaborasi satu sama lain. Kang, permintaan kaos gimana di masa pandemi ini? Di masa pandemi memang kita terdampak sih menurun ya. Sekitar 20% kita menurun omsetnya. Biasanya per bulan berapa? Per bulan kita bisa 3.000 piece. 3.000 piece? Yes, 3.000 piece. Berapa? Penghasilan itu kita bukan cuma kaos ya. Ada produk kita ada kaos, ada baju seragam, kemudian seragam jeans pabrik. Kemudian juga pokoknya seragam-seragam untuk instansi pemerintah ataupun swasta. Kita bisa garap. Untuk omset sekitar 150 sampai 200 juta per bulan. Di masa pandemi ini kan? Di masa pandemi berkurang 20% saja. Berarti berapa itu? Perkiraan aja. Ya perkiraan ya 120-an, 120 juta. Produk yang dijual di pasaran lokal sendiri Ya. seperti apa Kang? Di pasar lokal sendiri karena memang kenapa kita membangun usaha di konveksi karena memang kita dari ujung Suralaya sampai ujung Ciwandan itu kan pabrik semua tuh. Nah setiap pabrik pasti punya kebutuhan untuk pakaian jadi, pakaian dan seragam karyawan. Ada berapa karyawan kan? Kita ada 18 karyawan. 18 karyawan. Saat ini 18 karyawan. Untuk menggaji karyawan sendiri di masa pandemi ini gimana Kang? Untuk menggaji kawan, alhamdulillah sih dengan omset yang ada kita tertutup. Jadi kita bisa mempertahankan karyawan yang sudah ada, tidak merumahkan gitu. Kami berterima kasih kepada PIUKU selaku inkubator wirausahawan dan UKM lokal yang memang sudah banyak membantu para wirausahawan untuk scale up di bisnisnya. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi mengabarkan.